Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan bunga yang muncul hasil dari treatment pembuahan yang kami lakukan pada jenis tanaman jambu biji ini. Ada beberapa calon bunga yang muncul dan memang ini kondisinya masih relatif kecil. Kami perlihatkan terlebih dahulu calon bunganya. Kemudian muncul pula di peranting atau percabangan lain pada tanaman ini. Memang calon bunganya masih relatif kecil karena usia treatment pembuahan yang kami lakukan baru sekitar 2 mingguan yang lalu, sehingga beberapa bunga yang muncul masih relatif kecil dan memang ada beberapa ranting yang masih belum mengeluarkan calon bunga. Adapun bunga yang berhasil keluar masih sekitar 30% dari total keseluruhan ranting pada tanaman ini. Ini merupakan keseluruhan dari tanamannya, dan inilah treatment pembuahan yang kami lakukan. Sekilas mirip dengan mencangkok, tapi ini bukan cangkok, melainkan injeksi dari Paclobutrazol langsung ke kambium. Lalu bagaimana dengan tata caranya? Tidak afdol rasanya jika kami tidak memperlihatkan kondisi tanaman sebelum kami lakukan treatment pembuahan. Bersama-sama kita periksa. Sama sekali tidak kami temukan bakal bunga atau calon bunga pada tanaman ini. Sambil kami perlihatkan kondisi tanamannya yang memang tidak sedang membawa bunga. Tanaman ini memang akan kami buahkan, namun kondisinya ini adalah musim hujan, sehingga treatment pembuahan yang diberikan lewat perakaran atau lewat media tanam biasanya akan gagal. Kami tunjukkan kondisi jalanan yang masih basah, bekas guyuran hujan yang terjadi pada malam hari, dan memang akhir-akhir ini di tempat kami sering terjadi turun hujan. Maka jika kita lakukan treatment pembuahan melalui perakaran atau media, besar potensinya untuk gagal karena tercuci oleh air hujan. Solusi dari kami yaitu melakukan injeksi dari Paclobutrazol melalui batang, namun tentunya tidak dengan cara dibor karena batangnya masih relatif kecil. Lalu bagaimana dengan tata caranya? Buat irisan atau sayatan, buat 3 bidang atau 3 sisi dengan ukuran yang hampir sama. Usahakan sayatan mengenai bagian kambiumnya. Kambium sendiri tidak perlu dibersihkan. 3 bidang sayatan usahakan melingkar dengan ukuran usahakan harus sama. Di sela-sela kayu dan kulit inilah nanti digunakan sebagai jalan penyerapan untuk Paclobutrazolnya. Lalu apa saja peralatan dan juga bahan-bahannya? Inilah keseluruhan dari bahan-bahannya. Bahan utamanya kami menggunakan Paclobutrazol murni dengan kandungan 1000 ppm. Ada alat ukur dan juga air. Berikut di sini juga ada kokopit dan juga tisu yang sudah kami siapkan. Air yang kami gunakan sekitar 10 ml. Sekali lagi ini merupakan bahan-bahannya. Masukkan 0,5 ml Paclobutrazol ke dalam 10 ml air. Jadi penggunaan Paclo sendiri sangat irit, yaitu hanya setengah mili. Masukkan ke dalam air, aduk hingga merata antara air dan juga Paclobutrazolnya. Karena ini merupakan bahan kimia, usahakan menggunakan alat ukur supaya ukurannya bisa presisi. Beralih ke kokopit yang sudah kami masukkan ke dalam plastik dan juga tisu yang sudah kami lipat. Belah satu bagian atau satu bidang kokopit yang sudah dimasukkan ke dalam plastik. Masukkan tisu yang sudah dilipat pada belahan kokopit. Kondisi akhirnya seperti ini. Fungsinya adalah untuk menyerap Paclobutrazol yang kita berikan nanti. Gunakan pipet untuk memindahkan Paclobutrazol yang sudah dicampur dalam air. Berikan secara perlahan dan usahakan merata di semua bagian tisunya. Seperti ini kondisinya, air sudah kami masukkan ke dalam tisu. Ini juga tampak tisunya sudah basah. Adapun fungsi kokopit, jika air Paclonya rembes, maka akan tertampung di media kokopit yang kemudian akan disalurkan kembali ke dalam tisu. Dengan demikian, siap untuk kita pasangkan ke sayatan batang tadi. Masukkan batang kayu yang sudah dikerat ke dalam kokopit atau tisu yang sudah kita lumuri dengan Paclobutrazol. Lakukan pengikatan di awal supaya kokopitnya tidak terjatuh. Setelah itu, atur posisi tisu, usahakan menutupi semua sayatan pada bagian batang ini. Setelah semua sayatan tertutupi, maka lakukan pengikatan kembali supaya benar-benar kuat. Seperti ini kondisi akhirnya. Namun dikarenakan ini adalah musim penghujan, ada potensi air hujan masuk ke dalam kokopit. Sehingga langkah selanjutnya adalah menutup kokopit tadi dengan plastik. Di sini kami menggunakan plastik wrapping untuk menutupi kokopit ini.
Seperti ini hasil akhirnya dan prosesnya sudah selesai. Periksa jangan sampai ada kebocoran yang dikhawatirkan air hujan bisa masuk. Kandungan paklobutrazol yang ada di dalam kokopit dan juga tisu akan diserap oleh tanaman melalui kambium untuk merangsang tanaman ini mengeluarkan bunga ataupun buah. Karena memang saat ini tanaman ini tidak sedang membawa buah ataupun bunga, ini merupakan kondisi sesaat setelah kami pasangkan paklobutrazolnya. Sama sekali kami pastikan tidak ada bunga ataupun buah pada tanaman ini. Ini kondisi dari keseluruhan tanamannya. Lalu bagaimana dengan update-nya? Dan inilah kondisi setelah sekitar 2 mingguan pasca kami lakukan aplikasi. Rumput di bagian bawah bisa menjadi petunjuk perubahan waktunya. Bisa dibandingkan dengan kondisi rumput sekitaran 2 minggu sebelumnya. Lalu apakah treatment pembuahan yang kami lakukan ada hasilnya? Ini kami perlihatkan ada beberapa calon bunga yang keluar. Dan menurut pengamatan kami, bunga ini muncul lebih dulu di antara bunga yang lainnya. Kami perlihatkan dari sisi yang berlawanan, ini merupakan batang yang kami lakukan injeksi dengan paklobutrazol. Kami periksa untuk bagian rantingnya, ini bunga yang keluar yang kami tampilkan di awal tadi. Ranting tepat di atas bunga sudah kami pangkas supaya buahnya atau bunganya lebih jelas. Kemudian kami geser untuk bagian bawah, ini juga kami temukan calon bunga meskipun ukurannya masih sangat kecil. Lalu kami geser untuk bagian kanan, ini juga kami temukan bunga, sama kondisinya relatif masih kecil. Ranting ini masih satu cabang dengan cabang yang kami lakukan injeksi paklobutrazol. Lalu bagaimana dengan batang atau ranting lainnya? Apakah berhasil juga mengeluarkan bunga ataupun calon bunga? Mari kita periksa. Di sini kami menemukan di ranting lain sudah keluar bunga. Meskipun memang secara ukuran masih di bawah dengan ranting utama yang kami lakukan injeksi paklobutrazol. Ini artinya paklo yang kita injeksi pada salah satu batang tidak hanya berpengaruh pada batang tersebut saja, namun berpengaruh juga ke batang atau ranting lainnya. Meskipun memang bunga yang keluar pada batang yang kami lakukan treatment itu memang muncul lebih dulu. Coba kami perlihatkan, ini batang yang kami lakukan injeksi langsung, ukuran dari bunganya ini tampak lebih besar di antara yang lain. Lalu bagaimana dengan tata cara perawatannya? Sesaat setelah ditemukan beberapa calon bunga sudah mulai muncul atau keluar, maka kokopit dan juga tisu yang mengandung paklo di dalamnya harus segera dilepas. Hal ini dikarenakan paklobutrazol bukan zat untuk pembungaan, melainkan zat untuk penghambat, di mana efek dari keterhambatan pertumbuhan tanaman akan memiliki banyak cadangan makanan dan hal inilah yang memicu keluarnya bunga. Jika tidak segera dilepas, maka pertumbuhan tanaman dan juga pertumbuhan bunga justru akan terganggu. Ini kondisinya setelah kami lakukan pelepasan. Sebenarnya treatment menggunakan paklobutrazol cukup sampai di sini, nanti cabang atau ranting yang lain akan ikut mengeluarkan bunga. Hormon yang bertanggung jawab untuk mengatur keluarnya bunga adalah hormon dari giberelin yang secara alami akan diproduksi oleh tanaman itu sendiri, namun memang membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Untuk itulah perawatan selanjutnya sebaiknya kita berikan bantuan giberelin dari luar, namun supaya durasinya tidak terlalu panjang. Tata cara mengenai memaksimalkan keluarnya bunga berikut dengan bahan-bahannya kami akan buatkan pada video kami selanjutnya. Sekaligus nanti akan kami update perkembangan dari pertumbuhan bunga dan juga buahnya. Untuk saat ini cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.